Selamat siang teman-teman STA ya. Ini saya bikin video hari Selasa. Sebelumnya saya mohon maaf kalau masih belum bisa bikin webinar karena untuk ngomong mungkin 2 jam panjangnya saya masih terbata-bata ya teman-teman. Nah, eh, hari ini saya akan coba bicara tentang broker lagi ya. Saya akan bicara tentang broker lagi. Yang mana broker itu ya salah satu pilihan ya. Kalau Anda nggak pakai broker ya Anda mau tradingnya bagaimana? Ya, mau pakai apa tradingnya? Harus pakai broker. Nah, saya akan menjawab beberapa banyak ya kontroversi tentang masalah broker bandar dan broker bukan bandar. Nah, broker bandar juga dikenal sebagai dealing desk. Broker yang bertindak sebagai lawan transaksi pada kliennya ya. Ketika trader memasuki order, broker bandar tersebut akan mengeksekusi transaksi secara internal dan tidak langsung ke pasar, ya teman-teman. Jadi saat Anda trading di broker bandar, saat Anda masuk transaksi klik, ya itu harus ada klik dulu juga dari si dealing, dealing desk, ya. Biasanya itu kan ada orang yang sebagai kerja sebagai dealer, ya dealer. Nah si dealer itu tugasnya apa? Accept transaksi tersebut, ya, mengesap transaksi tersebut. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Dia harus bisa mengesap transaksi tersebut. Dan si dealer harus bertanggung jawab terhadap perusahaan bahwa kira-kira transaksinya ini bagus nggak? Ya, transaksi si klien itu bagus nggak? Kalau transaksi si klien bagus, harganya mungkin order Anda itu akan ditunda-tunda. Ya teman-teman, order Anda akan ditunda-tunda. Dibikin lama masuknya atau bagaimana lah. Kecuali berbeda dengan pending order. Ya, nah broker memiliki kendali penuh atas harga dan likuiditas yang ditawarkan pada kliennya. Mereka dapat mengatur spread selisih harga antara beli dan jual dan mengambil posisi berlawanan dengan trader. Ya teman-teman. Jadi pada intinya saat Anda menggunakan broker bandar, otomatis Anda adalah lawan dari broker tersebut. Saat Anda kalah, broker bandar itu menang. Saat Anda menang, broker bandar itu kalah. Jadi ceritanya Anda akan selalu diseliding, ya. Anda akan selalu dicurangi. Si broker itu akan selalu berusaha bagaimana caranya Anda nggak profit, ya. Apalagi kalau profit besar, wah itu sudah diganggu biasanya, ya teman-teman ya. Nah, ada lagi broker non-dealing desk, ya. Yang dikenal sebagai non-dealing desk broker, broker yang menyediakan akses langsung ke pasar keuangan. Mereka bertindak sebagai perantara antara trader dan likuiditas pasar yang sebenarnya, ya teman-teman ya. Ketika seorang trader masih order, broker bukan bandar, ya broker bukan bandar akan meneruskan ke penyedia likuiditas atau liquidity provider seperti bank, lembaga keuangan besar lainnya. Broker ini tidak punya kepentingan langsung terhadap keuntungan atau kerugian trader. Jadi dia just broker saja, makelar, ya. Jadi antara pembeli dan penjual mau untung atau rugi dia nggak urus, dia cuma dapat komisi saja, ya teman-teman ya. Mendapatkan komisi dari market spread atau kompensasi dari layan mereka, ya. Jadi broker yang sebenarnya yang maksudnya di sini yang bukan bandar itu adalah mereka yang benar-benar sebagai penengah aja. Jadi ada di tengah teman-teman. Dia ada di tengah antara pembeli dan penjual. Jadi nggak ribet dia. Yang penting saya komisian sudah beres. Nah, tetapi bagaimana sih cara bedakan
Ini kita yang susah. Dan kalau saya sendiri meyakini bahwa banyak broker itu yang sifatnya hybrid, ya. Hybrid itu apa? Teman-teman mungkin tahu mobil listrik hybrid, ya. Jadi dia campuran antara listrik dan bensin, gitu, teman. Nah, hybrid ini yang saya maksud adalah dia juga campuran antara benar-benar broker dan bandar, mereka jadi satu, ya. Kalau menurut saya kebanyakan adalah ini hybrid, ya teman-teman. Mau nggak mau semua broker saya bilang hybrid. Mereka pasti ada makan ordernya si tradernya. Mereka pasti ada makan ordernya si kliennya, ya. Oke, paham ya teman-teman? Entah regulasinya mereka manapun, bagusnya seperti apapun, mereka pasti ada makan terhadap tradernya, kliennya, ya. Ada posisi klien-kliennya yang di-keep sendiri, tidak dilempar ke pasar, ya teman-teman. Bisa dimengerti ya hybrid. Nah ini yang terjadi. Ini yang menjadi ngetren sekarang teman-teman. Nah, ini yang ngetren sekarang. Oke. Nah, sekarang gini teman-teman. Gimana sih bedainnya? Kita nggak bisa bedakan. Ya, yang jadi masalah apa? Kita bukan dalam perusahaan. Kita hanya trader. Ya, itu urusannya mereka. Kita nggak akan ngerti. Ada dibilang, ya kalau saya lihat di sini ya, di Facebook, boleh minta saran broker bagus bukan bandar. Ketemu broker fixed rate itu bandar, no debat. Ya, mana yang bela kemarin Okta FX? Anda nggak lihat deh dua orang udah kena sama broker bandar. Saran viralkan. Nah, ya. Wow, serem ya gimana nih broker-broker market maker itu bandar kan kata TF TF loh ini, ya. Hot Forex, XMB, Sokta juga kah dan macam-macam mereka dia sebut merek ya teman-teman ya. Nah, banyak orang yang nah seperti ini. Ciri-ciri broker bandar salah satunya adalah fixed rate. Tapi kembali lagi kita nggak bisa ngejudge begitu. Kita nggak ngerti ya teman-teman. Yang ngerti saat kita bicara seperti itu kita seuzon. Sebenarnya kita nggak ngerti kok dalamnya seperti apa, ya. Yang ngerti kok dalamnya seperti apa. Cuman yang bisa Anda tahu satu hal ya teman-teman. Saya bilang saat Anda sudah profit, ya, profit konsisten. Oke. Saat Anda sudah profit konsisten, nah ini akan ketahuan nanti, ya. Saat Anda profit konsisten, jika itu adalah broker bandar, ya teman-teman ya, dia akan mainkan spread, oke, ya. Mungkin Anda tadi dapat spread 1 poin, tiba-tiba spreadnya melar waktu Anda eksekusi, ya. Anda eksekusi spreadnya melar, bisa dipahami ya. Lalu saat Anda sudah mulai profit, profit dan profit, oke, ya, Anda eksekusi sedikit memakan waktu, ya teman-teman. Saat Anda eksekusi instan ini sedikit memakan waktu, ya teman-teman. Sedikit memakan waktu.
Kalau Anda eksekusi instan, ya, mainkan spreadnya panjang, tiba-tiba eksekusi instan Anda sedikit memakan waktu, Anda akan lama ordernya, ya teman-teman. Anda akan lama ordernya. Itu Anda sudah profit, 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 profit. Ini yang terjadi biasanya. Ceritanya di situ Anda disuruh minggir, disuruh pergi dari broker itu. Mereka nggak akan nyekem uang Anda atau bagaimanapun kalau dia memang broker ternama. Oke? Tapi yang dilakukan bisa ini, spreadnya dipanjangin, dijauh-jauhin. Apalagi waktu Anda entry. Dan Anda sudah mulai jengkel, emosi, plus pasti kan Anda WD. Ah, pindah. Ya sudah. Berarti Anda memang sudah mulai diusir secara halus. Jangan diterusin. Kalau Anda diterusin dan Anda masih bisa profit dari broker itu, nanti takutnya caranya kasar. Ya, Anda akan dikasarin sama dia. Ya, paham ya teman-teman? Anda nggak akan bisa tahu dari luarnya, tapi nyemplunglah ke sana. Nyemplunglah ke sana. Jadi Anda ngerti, bandar nggak? Tapi syaratnya satu, teman-teman harus profit konsisten. Oke, kalau Anda nggak profit konsisten, yang nggak perlu dicurangin, nggak perlu dimainkan spread, teman-teman habis sendiri. Mereka sudah tahu, guys. Ya, jadi kenapa saya sering bilang ke Anda, tolonglah uang itu disayang-sayang, dieman kalau di trading forex daripada Anda kasih makan broker, mending disodakohkan daripada MC berkali-kali, ya. Ya teman-teman. Jadi biasanya akan ketahuan dari sini. Setelah Anda mulai profit, profit, dan profit. Oke. Mainkan spread, eksekusi instan memakan waktu. Itu tahap pertama. Ya. Tahap kedua Anda masih ngeyel di sana. Itu spread makin lebar, teman-teman. Spread makin lebar. Anda entry di 10, bisa Anda dapat entry di harga 20. Ya. Oke. Jadi teman-teman harus waspada dan tipsnya hanya ini. Cobalah profil konsisten dulu baru Anda tahu broker bandar atau bukan. Oke. Nah, dari sini teman-teman. Dari sini saya menyarankan, kalau biasanya saya sering bilang punya 100 uang, 100% uang, ya, 100% uang, oke, saya saran 50% ke obligasi, ya, 25% bisa ke saham, ya teman-teman, 25%-nya lagi ke forex, ya, ini peta money management ya. Kalau Anda punya uang 100%, saya rasa 50% ke obligasi, karena itu yang low risk. Sekali lagi itu low risk. Ya, 25 ke saham, 25% ke forex. Why? Karena itu high risk. Forex, forex lebih high risk daripada saham ya, teman-teman. Karena kita pakai sistem leverage. Nah, kita akan bahas lagi. Saat Anda alokasikan 25% ke forex, ya, saran saya jangan di satu broker. Oke? Jangan di satu broker. Teman-teman tahu di Indo ada broker terregulasi dan broker asing. Ya teman-teman. Silakan Anda mau yang mana? Anda mau pakai broker yang terregulasi atau Anda mau pakai broker yang asing? Kalau memang Anda masih dalam kapasitas kecil, mungkin tidak ada pilihan. Anda bisa masuk ke broker asing. Karena broker yang terregulasi biasanya lotnya
agak besar ya teman-teman, 0,1. Yang lotnya 0,01 yang saya masih tahu hanya Monex Investindo Futures. Ya, kalau broker asing itu benar-benar bisa 0,01. Nah, maksud saya apa? Anda tahu saat Anda kena masalah dengan broker asing, kadang-kadang kita nggak akan bisa mencari solusi karena itu permasalahan timbul dari luar negeri sana, kita nggak akan tahu ya, dan bagaimana pemecahannya pun kadang-kadang kita bingung, kita cuma bisa email, telepon, 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 telepon ke siapa, kadang-kadang di telepon juga sudah nggak bisa dihubungi, mau ke sana juga bingung tempatnya di mana. Ya, nah kalau broker yang ada di Indonesia yang sudah terregulasi, oke lah Anda bisa ke Bapepti. Karena memang yang Anda kejar paling Bapepti regulasinya. Kalau ke perusahaannya, misalnya perusahaannya sudah tutup bangkrut ya nggak bisa juga karena uang Anda juga dijamin oleh regulasi si Bapepti itu tadi ya teman-teman ya. Nah, saran saya, kalau memang uang Anda besar ya teman-teman ya, uang besar itu bisa pilih broker terregulasi ya. Uang besar bisa Anda pilih broker yang terregulasi. Why? Ya karena itu lagi sekali lagi ya teman-teman. Urusnya apa-apa ada di Indonesia. Biasanya di Jakarta lah, gampangannya seperti selalu seperti itu. Ya di Jakarta. Kita masih bisa jangkau itu. Tapi kalau udah uang ratusan juta ada di broker asing, kita sendiri kerepotan. Kita sudah kena scam, urusannya kayak itu ribet. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau pakai broker yang asing, teman-teman harus tahu batasan uangnya. Ya, batasan uangnya dan jangan Anda taruh di sana semua. Oke. Dan saya kalau Anda pakai broker asing, saya saran jangan satu broker ya, minimum dua broker. Oke. Minimum Anda bisa pakai dua broker. Why? Ya karena itu lagi. Misal satunya bermasalah masih ada satu lagi teman-teman. Kalau Anda taruh di satu tempat, misal Anda punya 4.000 dolar, Anda taruh di satu tempat itu bermasalah, udah repot semua. Ya, biasakan diversifikasi. Taruh uang Anda jangan dalam satu kantong. Sorry, suara saya mungkin nggak enak didengar. Ya, jangan taruh di satu kantong. Ya, nah kalau Anda mau pilih broker asing, salah satunya yang bisa Anda pilih, kita punya Vantage, ya, yang kemarin sudah sempat saya share. Oke, teman-teman. Lalu ada lagi Pepperstone. Pepperstone ini juga cukup bagus. Ada lagi XM yang ada di link bio-nya STA. Ya, teman-teman. Jadi saran saya Anda bisa pakai beberapa broker yang berbeda. Jadi jangan taruh seluruh uang Anda di satu tempat, merepotkan Anda nantinya. Ya, dan nanti silakan dicoba sendiri bagaimana sih keunggulannya Vantage, keunggulannya Pepperstone, keunggulannya XM seperti apa teman-teman bisa pakai. Ya, saya tadi sempat lihat di Wiki FX regulasinya dengan jelas seperti apa, surveinya seperti apa itu aja sih. Ya, tapi yang pasti teman-teman akan mendapatkan keterangan yang sedikit lengkap dari regulasinya seperti apa, website yang mana, dan ada program-program apa dari broker itu ya, ya teman-teman ya. Jadi saat kita bahas tentang broker, saya minta ya jangan taruh telur Anda di satu keranjang karena itu akan merepotkan Anda sendiri
Dan saat kita bicara broker bandar atau enggak, Anda akan tahu setelah Anda profit konsisten. Ya, Anda akan dicurangi atau enggak. Karena kalau Anda enggak profit konsisten, ngapain juga dicurangi. Nanti kan habis sendiri. Gitu teman-teman. Ya, jadi Anda akan tahu benar-benar broker itu bandar atau tidak setelah Anda profit dan konsisten. Ya, Anda akan dimainkan spreadnya, Anda akan diganggu, saat eksekusi agak makan waktu, biasanya di situ. Oke, ya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau apapun, silakan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan saya jawab satu persatu. Terima kasih dan sukses selalu untuk teman-teman semua. God bless. Tuhan memberkati ya teman-teman ya.